Pagi-pagi itu nenekku ngomel-ngomel sama aku, terus sama majikan. Nggak tahu dia tantrum aja berapa hari ini, teman. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Mbak Santi Menel. Wang Soa Timur Lumajang. Oke teman-teman, videonya dimulai dari sini. Ini Mbak Santi mau ganti spray karena spraynya habis kena beraknya nenek alias kepetnya nenek. Ya ampun, aku sampai pusing. Satunya lagi dia nggak mau, namanya pantatnya itu aku lap, dia lap sendiri gitu teman-teman. Terus dia lap nggak bersih, belepotan di tangan. Terus dia tangannya itu megang spray sampai beraknya itu jadi spray. Jadinya aku cepet-cepet ganti karena kalau kena berak beda sama kayak kena kencing teman-teman. Kalau kena berak itu baunya kayak bau minyak wangi semeriwing. Kalau teman-teman melihat videonya agak risih atau jijik, di skip aja ya teman-teman ya. Beginilah kalau menjaga orang tua yang sudah usia lanjut, orang tua ya. Satunya pikun ya, udah berak, kata berak lagi ya. Sebetulnya dia itu beraknya kering, jadinya beraknya sedikit-sedikit gitu teman-teman ya. Dianya satu, dia itu nggak suka minum air. Dikasih minum air malah bantah. Aku bantuin ngasih air, dia bantah, nggak mau. Pokoknya prinsipnya dia itu maunya apa-apa sendiri teman-teman. Jadinya kita harus ekstra sabar, nggak boleh jijik jadi TKW teman-teman. Beginilah dibalik gaji jutaan, kita nggak boleh jijik, harus ekstra sabar, mental kita harus kuat. Jadinya semoga di videonya Mbak Santi menginspirasikan ke teman-teman. Gaji jutaan itu dibalik gaji jutaan gini teman-teman ya. Orang tua kita di Indonesia nggak pernah kita rawat, tapi kita merawat orang tuanya orang Taiwan. Nah ini nenekku sudah selesai dan spraynya sudah aku ganti, aku lapin karena kurang bersih, takutnya bau ya teman-teman. Karena nenekku itu sekarang nggak sebegitu bisa apa-apa sendiri, jadinya aku pelan-pelan ya. Ini karena videonya agak aku cepetin biar nggak kepanjangan. Kalau merasa aku merawat nenekku kurang kasar banget, sebenarnya nggak kasar teman-teman. Videonya aku agak percepat. Ini aku mau buang beraknya nenek ya. Jadi TKW itu jangan sampai jijik buang BAB-nya pasien kita. Ingat ya teman-teman. Habis ini aku mau nyuci spray sama nyuci bajunya aku teman-teman ya, step-stepnya. Tonton terus, semoga teman-teman suka. Hai teman-teman, di video kali ini Mbak Santi mau nyuci spray sama nyuci bajunya Mbak Santi. Dikarenakan ini hari itu nenekku itu berak, terus tangannya itu kena kepet atau kena berak ya. Kalau orang Jawa itu kena itu kepet atau ya begitulah teman-teman ya, nama orang tua. Pagi-pagi itu nenekku ngomel-ngomel sama aku, terus sama majikan. Nggak tahu dia tantrum aja berapa hari ini teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman, sambil ngobrol aku sambil nyuci baju teman-teman. BH-nya aku selalu pakai ini teman-teman biar nggak rusak. Mbak Santi kenapa banyak baju yang mau dicuci? Karena kalau tiap hari itu Mbak Santi keringetan teman-teman ya. Namanya aku itu takut panas teman, nggak takut dingin. Beginilah kalau takut panas gini, keringetan terus. Ntar aku pakai rinso ini sambil ntar aku pakai ini teman-teman. Tadi ntar aku itu pakai separuh, terus base spraynya ntar. Sebenarnya pakai rinso itu aja sudah oke teman-teman, takutnya nggak bersih.
udah. Ya teman-teman, aku sambil cerita di dapur karena nenekku tuh lagi tidur di sana, takutnya bersih ya teman-teman ya. Di jemuran ya. Gini teman-teman ya, berapa hari ini tuh habis aku libur itu nenekku tantrum terus ya, ngomel-ngomel terus, nggak karuan. Kalau ngeliat kakinya dia itu bener-bener apa ya, merasa dia itu kayak terlukakan gitu, nggak ada orang yang apa namanya seperti kayak belas kasih sama dia. Maunya orang tua itu kalau bahasa itu obesio atau luan siang, atau ya orang Indonesia itu selalu banyak pikiran, memikirnya itu yang enggak kayak gitu teman-teman. Jadinya kita sendiri, kalau majikanku itu sabarnya setipis tisu teman-teman ya, satu rumah itu. Tadi pagi itu kan aku kan namanya orang tua itu makin hari itu panasnya, sambil curhat sambil panas teman-teman. Terus aku bilang apa namanya, kamu itu jangan, maksudnya my obese you ama, bilang gitu aku teman-teman. Takutnya dia itu namanya orang tua ya, sakit apa ya, inget yang dulu-dulu, jadinya bikin sakit hati teman-teman dianya. Terus sekarang itu Mbak Santi tuh apa ya, bener-bener harus ekstra sabar, harus ekstra butuh tenaga banyak karena nenekku tuh apa-apa itu nggak mau gerak teman-teman ya. Pokoknya kalau teman-teman punya apa ya pasien itu makin pikun, itu pokoknya banyak-banyak sabar, jangan dipukul kalau dia itu lagi kumat ya. Anggap aja itu anak kecil, iya ya, maksudnya seperti kayak anak kecil menjaga anak kecil, iya ntar kayak seperti ntar aku beliin itu, beliin permen atau beliin apa. Kalau orang tua kayak gini itu maisuki lah, pokoknya apa ya, dirayu biar dia itu senyum. Kemarin itu aku mandiin teman-teman ya, ini belum apa namanya, apa bajunya aja belum aku itu, karena ya namanya apa ya, jemurnya sedikit, jadinya itu apa ya, harus ini diangkat, tapi udah kering teman-teman, ini udah kering, ini celananya nenek semuanya baginya sudah kering karena tipis ya. Terus habis itu teman-teman aku bilang terima kasih ya, aku itu seperti orang tua yang dibuang, nggak ada yang kemarin habis aku mandiin belum aku pakai baju gitu teman-teman. Katanya kamu itu yang paling baik, kamu aja yang maksudnya mau aku, anakku sudah nggak mau, keluarga itu nggak mau, aku seperti kayak orang tua dibuang. Aku bilang jangan bilang begitu, terus dia nangis di kamar mandi itu teman-teman. Barangkali dia merasa kalau aku selama ini itu yang selalu nemanin dia, anak-anaknya itu nggak mau sama dia. Ini aku sebentar lagi aku angkat ya teman-teman ya. Aku itu teman-teman, aku pindah di sini karena takut berisik sama itu mesin cuci. Nah, terus habis itu teman-teman, nenekku itu merasa kayak apa ya, kayak terbuang gitu sama anaknya. Sebetulnya itu dia merasa sedih karena itu kurang kasih sayang sama anak-anaknya, karena semua kalau orang tua di luar itu barangkali setiap minggu atau setiap 1 minggu pasti anaknya ke sini gitu. Dia itu cuma ngelihat aku sama majikanku yang satu rumah teman-teman. Jadinya kalau apa namanya, nenekku itu merasa gimana ya, kayak merasa sedih gitu banget. Aku bilang anakmu itu sibuk, jadinya kalau ada waktu pasti apa nemenin kamu. Nggak ada yang itu, terima kasih ya sudah mandiin aku, cuma kamu yang mau sama aku, ngerawat aku, katanya gitu teman-teman ya. Melangsa batinku teman-teman ya, maksudnya orang tua kayak gitu bener-bener kayak anak kecil lagi gitu. Jadi tadi pagi tuh ngereok, aku kan sebetulnya dia nggak ngereok pagi-paginya, dia cuma kenapa kamu kok apa namanya ke binduju, aku bilang gitu, mukanya masem gitu. Aku itu sedih banget, aku sudah nggak bisa jalan, apa-apa harus kamu bantuin. Ya nggak apa-apa, umur kamu kan makin tahun kan makin tua, jadinya fisiknya itu lemah, aku bilang kayak gitu teman-teman. Aku lus-lusin dia, terus kan sudah aku cuci muka, sudah aku lap tangannya, sudah aku bersihin itu apanya, pantatnya gitu. Nah aku gantian, aku suruh dia olahraga habis itu teman-teman. Terus dialah duduk di situ, terus ada majikan yang selalu bikin bubur maiden gitu tiap pagi dia teman-teman. Habis itu aku cuci muka itu merasa kayaknya itu ngelihat anaknya itu merasa ya sekarang itu nggak ada yang ngasih aku obat, nggak ada yang sayang sama aku, kakiku aja kayak gini belum sembuh-sembuh. Karena dia itu suka ngelihat kakinya teman-teman, jadinya merasa itu dia sakit banget gitu, nggak ada yang rawat dia gitu. Terus itu anaknya karena sifatnya setipis tisu, jadinya kami nih kemarin aja sudah dibawa ke dokter masih ngomel-ngomel aja, katanya bilang gitu teman-teman. Tambang reok, ya emang biarin aja kakiku itu, ntar tinggal dipotong-potong gitu, bilang gitu teman-teman. Barusan aja dia tiap hari itu alhamdulillah nenekku itu beraknya lancar karena buburnya itu aku taruh apa ya, cincai atau sayur teman-teman, sama kemarin itu masak nankuah atau labu kuning. Aku orang tua itu suka labu kuning karena nenekku itu orangnya suka
nggak ada giginya, jadinya kita harus ini sendiri, ngiris yang tipis-tipis, yang kecil-kecil, yang hensi gitu, taruh di sivan atau bubur itu teman-teman. Nah, habis itu barusan, loh ini spray kenapa ya, aku bilang gitu. Ternyata itu, aku ingat itu apa itu ternyata berak teman-teman. Ya ampun, aku bilang ya udah nggak apa-apa, dia malah apa itu gosokin sama tisu. Kalau sama tisu berarti baunya makin meluap ntar. Kalau nggak dicuci itu, kalau berak sudah belepotan di itu, di spray, kalau nggak dicuci itu baunya makin lebih bau dari kencing, maksudnya semiling-semiling. Aku nggak bisa, namanya tempat tidurku itu bau kencing, bau apa, pokoknya aku nggak bisa teman-teman gitu. Terus habis itu aku cucilah barusan, aku gitu spray gitu teman-teman, apa namanya ya, terus aku lapin lah itu tangannya dia, terus pantatnya dia. Ya namanya makin hari orang tua itu nggak tahu itu apa namanya pantatnya yang habis berak itu bersih apa enggak, kayak gitu teman-teman. Jadinya jadi TKW itu nggak boleh jijik ya teman-teman, walaupun aku nggak pakai sarung tangan karena dia apa namanya bukan apa ya yang sudah terbaring congfong kayak gitu, enggak. Jadinya aku nggak pakai sarung tangan ya, yang penting habis ngelap pantatnya itu atau ngelap beraknya di spray itu kita cuci tangan gitu teman-teman. Jadinya nenekku itu, kita itu butuh sabarnya, itu butuh kesabaran. Jadinya dibalik gaji itu jutaan, kita itu harus ngelap pantatnya, kadang melas pantatnya, mandiin nenek kayak gitu. Walaupun aku jaga satu agak enak, tapi kalau ngurus orang pikun itu bener-bener butuh ekstra kesabaran teman. Ya udah teman-teman, sekian aja suka dukanya Mbak Santi sebagai TKW. Gaji jutaan itu nggak segampang yang kalian bayangkan ya teman-teman ya. Semoga cerita Mbak Santi itu menginspirasi, jangan jijik jadi TKW, jangan jijik kalau menjaga orang tua seperti nenek aku atau yang sudah lumpuh ya teman-teman. Aku tuh pernah merasakan itu semuanya, yang lumpuh, yang maksudnya itu yang lumpuh, yang apa namanya lukanya itu super parah, busuk di sini, itu sudah pernah Mbak Santi apa namanya jaga semuanya teman-teman. Jadi Mbak Santi itu mentalnya bener-bener mental ekstra gitu teman-teman. Ya udah teman-teman, di dalam ceritanya Mbak Santi ini ambil positifnya. Kalau Mbak Santi merasa banyak yang salah, tutur katanya mohon dimaafin ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini biar Mbak Santi selalu semangat mengasih info-info yang bagus untuk teman-teman. Dan kalau banyak kesalahan tolong dimaafin. Kalau teman-teman mau minta sepil gaji PTTM atau gaji TKW, apa sih yang kesibukan apa sih ya, maksudnya teman-teman pengen tahu tentang Mbak Santi, tentang TKW Taiwan, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan tolong dikritik Mbak Santi kurang apa sih. Kalau untuk collab sama Mbak Sulastri yang kemarin, banyak sekali itu yang apa inbox di Facebook, kenapa kok jarang ya. Gini teman-teman, Mbak Sulastri itu jauh dari Taipei, dan Mbak Santi nggak pernah namanya kepergian jauh. Suatu saat aku akan mengabulkan untuk teman-teman itu apa collab sama Mbak Sulastri lagi, tapi Mbak Santi nggak janji kapan itu, pokoknya ditunggu aja gitu ya teman-teman. Ya udah teman-teman, next video selanjutnya Mbak Santi dimundurkan diri, masih mau rutinitas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.